Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Puswanti dengan NIM 21416248201051 dari kelas FM 21B. Dalam video ini saya akan mereview sebuah artikel atau jurnal mengenai penyakit gagal ginjal kronik sebagai salah satu penilaian ulangan tengah semester pada mata kuliah Pharmaceutical Care. Judul jurnal yang saya review yaitu Enhancing Collaborative Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Kidney Disease Survey of Community Pharmacies, atau meningkatkan kerjasama pelayanan farmasi untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis, survei komunitas apoteker. Jurnal ini dilakukan penelitian oleh Lisa Zhu, Andrea Fogg, dan Yu Chun Chan. Nama jurnal ini yaitu Chan J. Hobbs Farm volume 67 nomor 4 halaman 628-273 yang terbit pada tahun 2004. Abstrak pada jurnal ini yaitu Klinik Pelayanan Ginjal di Sunnybrook Health Science Center menyediakan pelayanan multidisiplin untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik stadium 4 atau 5, yaitu pasien dengan masalah obat terapi risiko tinggi. Oleh karena itu, apoteker klinis ini meninjau obat-obat dan memberikan rekomendasi setiap melakukan visit. Namun, komunitas apoteker ini idealnya ini untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah obat terapi dibandingkan melakukan visit. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kepercayaan diri oleh komunitas apoteker dalam pengelolaan pelayanan pasien pada penyakit gagal ginjal kronik, mengidentifikasi keuntungan untuk meningkatkan kerjasama apoteker, klinik, dan komunitas, serta menemukan kunci informasi klinik. Metode yang digunakan adalah sebuah survei anonim yang dikirim melalui surat atau surat elektronik untuk apoteker klinis, sehingga didapatkan hasil 51 survei yang selesai diberikan kembali dengan tingkat respon 16%. Oleh karena itu, dari hasil survei tersebut menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran pasien di antara penyedia masyarakat. Adapun hal yang melatar belakangi dari jurnal ini yaitu pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik ini memungkinkan memiliki masalah terapi obat dengan resiko tinggi. Biasanya mereka ini memiliki komorbid penyakit berkelanjutan. Oleh karena itu, apoteker komunitas ini idealnya mengidentifikasi dan melakukan tindak lanjut pada masalah terapi obat serta mengatasi kebutuhan pengobatan, keamanan, dan kepatuhan pada pasien. Meningkatnya risiko pada masalah obat terhadap pasien penyakit gagal ginjal kronik ini dan keunggulan potensial dalam peningkatan komunitas dan kerjasama dengan apoteker klinis dan komunitas saling berikatan dengan tujuan menetapkan kepercayaan diri apoteker komunitas dalam manajemen pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik serta menentukan informasi klinis oleh apoteker komunitas akan memanfaatkan waktu ketika merawat pasien penyakit gagal ginjal kronik. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari studi peserta, survei, dan analisis data dan interpretasi. Pada studi peserta ini di apotek komunitas Sunnybrook Health Science Center, di mana pasien ini telah mengisi resep obat-obatan pada Juni 2012 yang diidentifikasi melalui database elektronik Sunnybrook Pasien, Nefrologi, dan Ontario Drug Benefit. Semua apoteker juga ya baik full time dan part time ini dapat berpartisipasi dalam survei. Yang kedua ada metode survei.
Survei anonim akan dikirimkan melalui surat dan web link untuk versi online-nya. Terdapat 4 bagian utama yang diselesaikan oleh apoteker komunitas, yaitu karakteristik demografis, pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan penyakit gagal ginjal kronik, sikap terhadap meningkatnya partisipasi saat perawatan pasien penyakit gagal ginjal kronik, serta kebutuhan informasi. Yang ketiga ini yang digunakan adalah metode analisis data dan interpretasi. Tujuannya itu survei yang kurang lebih 200 apoteker komunitas. Data yang dianalisis ini menggunakan statistik deskriptif termasuk frekuensi, range, rata-rata, median, dan modus. Adapun dari metode-metode tadi didapatkan hasil survei yaitu dengan total 318 survei terkirim kepada praktisi apoteker di 96 klinik komunitas. 51 telah melengkapi survei dan diterima 42 oleh surat dan 9 secara online dengan rasio respon 16%. Yang pertama itu ada karakteristik demografis, yaitu usia rata-rata yang menanggapi adalah 41,8 tahun. Responden paling besar itu bekerja sebagai wiralaba dan bekerja full time. Yang kedua itu keyakinan yang berkaitan dengan pengelolaan penyakit gagal ginjal kronik, yaitu 32 respon atau 63% itu yakin dalam merekomendasikan penyesuaian obat berdasarkan fungsi ginjal dan konseling pasien mengenai komplikasi penyakit gagal ginjal kronik. Lalu ada sikap terhadap meningkatnya partisipasi saat perawatan pasien penyakit gagal ginjal kronik. Mendapatkan hasil yaitu 45 apoteker atau sekitar 88% ini menunjukkan ketersediaan untuk berperan dalam mereview obat atau meninjau obat untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik. Dan sekitar 22% apoteker ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka itu tidak memberikan cukup waktu untuk meninjau obat pada pasien. Yang terakhir itu ada kebutuhan informasi klinis. Sekitar 35 responden atau 69% tidak menyadari atau tidak yakin bahwa pasien di klinik pelayanan ginjal ini adalah klien farmasi mereka. Lalu pada bagian pembahasan, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para apoteker komunitas ini berminat untuk terlibat dalam perawatan pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik. Lebih dari 80% apoteker komunitas ini menggunakan informasi untuk update data pasien dan 90% dianggap sebagai kemajuan dalam komunikasi. Hasil survei saat ini tuh menunjukkan bahwa responden ini mengacu pada pendidikan lanjutan mengenai komplikasi penyakit gagal ginjal kronik dan manajemennya. Program ini berlipat ganda termasuk muatan hidup yang menggabungkan aplikasi praktisi dan alat-alat untuk memastikan kepada masyarakat bahwa apoteker ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja tapi juga menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan perawatan kepada pasien. Sehingga pada bagian kesimpulan jurnal ini dapat diketahui bahwa apoteker komunitas ini menunjukkan ketersediaan untuk memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam perawatan pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik. Dan hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan pengakuan penyakit gagal ginjal kronik di antara masyarakat yang seharusnya dapat meningkatkan keamanan pasien. Baik, itulah review atau penyampaian secara garis besar dari isi jurnal. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon untuk kritik dan sarannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.